Kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan utama pembangunan jika didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan tersedianya lapangan pekerjaan yang luas. Indonesia saat ini berada dalam kondisi yakni sebagai bonus demografi, yaitu keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif sekitar 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Secara teori, kondisi ini merupakan peluang emas bagi suatu negara untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika tenaga kerja yang ada memiliki keterampilan dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Sebaliknya, jika tenaga kerja tidak meresap, kemudian maka bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban demografi itu sendiri. Penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen utama. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Tingginya angka kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Program keluarga. Dan yang ketiga adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh paling nyatanya adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, terutama ke kota besar seperti Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari proses mendapatkan pekerjaan, hubungan kerja, hingga perlindungan tenaga kerja. Konsep tenaga kerja yakni adalah semua orang mampu bekerja, namun tidak semua tenaga kerja termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya mencakup mereka yang bekerja atau sedang mencari kerja. Penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen utama. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Tingginya angka kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Program keluarga berencana yakni KB yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan angka kelahiran. Kedua adalah kematian atau mortalitas. Semakin baik fasilitas kesehatan, semakin rendah angka kematian. Misalnya ada rumah sakit dan tenaga medis yang memadai dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat. Dan yang ketiga adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh paling nyatanya adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, terutama ke kota besar seperti Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang masih kuliah tidak termasuk angkatan kerja. Namun setelah lulus dan mulai mencari pekerjaan, ia masuk ke dalam angkatan kerja. Pengangguran terjadi ketika seorang tidak bekerja tetapi ingin bekerja. Pengangguran ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya lapangan pekerjaan atau ketidaksesuaian keterampilan dalam dunia kerja. Kemudian adalah teori ketenagakerjaan menurut Adam Smith. Adam Smith menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja diatur oleh mekanisme permintaan dan juga penawaran. Jika upah tinggi, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, jika upah rendah, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Namun dalam kenyataannya, kondisi tidak selalu sesederhana itu. Menurut John Maynard Keynes, pengangguran terjadi karena kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa. Ketika masyarakat tidak membeli produk, perusahaan akan mengurangi produksi dan akhirnya mengurangi tenaga kerja. Selain itu, teori human capital menekankan pentingnya pendidikan dan juga keterampilan. Seseorang dengan keterampilan yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keterampilan sama sekali. Ada permasalahan ketenaga kerjaan, yang dimana Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru. Banyak lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap menghadapi dunia kerja karena kurangnya pengalaman dan juga keterampilan. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan juga kebutuhan industri. Misalnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang teknologi, tetapi banyak lulusan berasal dari bidang lain yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, selain itu, banyak pekerja yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap dan tanpa perlindungan sosial. Kemudian ada studi kasus mengenai hal tersebut adalah
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi fenomena PHK massal di berbagai sektor, terutama pada sektor industri manufaktur dan juga tekstil. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan pasar, persaingan global, serta perkembangan teknologi. Sebagai ilustrasi, sebuah pabrik yang sebelumnya memperkerjakan ribuan pekerja terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja karena penurunan pesanan. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Dari sudut pandang teori Keynes, hal ini terjadi karena penurunan permintaan. Dari sudut pandang human capital, sebagian pekerja sulit mendapatkan pekerjaan baru karena tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Sementara itu, dari sudut pandang teori modern, perkembangan teknologi juga menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Transformasi dunia kerja, era digital dan disrupsi. Saat ini, dunia kerja mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, kini digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Sebagai contoh, penggunaan kasir otomatis di supermarket mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga mulai menggantikan pekerjaan administratif. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan jenis pekerjaan baru, seperti programmer, data analyst, dan content creator. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi tidak hanya menghilangkan pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Kemudian ada permasalahan ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia sangat kompleks. Salah satunya yang paling utama adalah pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Selain itu, terdapat masalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan juga kebutuhan industri. Banyak lulusan yang memiliki ijazah tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga masalah lainnya juga didominasi oleh sektor informal, sehingga banyak pekerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mendapatkan perlindungan sosial juga. Kemudian ada banyak PHK seperti gig ekonomi dan juga krisis industri. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami gelombang PHK massal di berbagai sektor industri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan global, persaingan dengan produk impor, serta otomatisasi. Sebagai contoh, industri tekstil Indonesia menghadapi tekanan besar dari produk impor yang lebih murah. Banyak perusahaan yang tidak mampu bersaing sehingga terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja. Selain itu, fenomena gig ekonomi semakin berkembang. Banyak orang bekerja sebagai pengemudi ojek online atau freelancer. Meskipun memberikan fleksibilitas, pekerjaan ini sering kali tidak memberikan jaminan sosial. Permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat nyata dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah utamanya adalah ketimpangan persebaran penduduk. Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menyebabkan tekanan besar terhadap fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan juga perumahan. Masalah lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Banyak penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, sehingga keterampilan merasa terbatas. Selain itu, fenomena NETT, yakni Not in Education, Employment, or Training, menjadikan perhatian serius. Banyak pemuda yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan juga tidak mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang tidak dapat dimanfaatkan oleh bonus demografi yang ada di Indonesia. Saya akan membahas tentang studi kasus ketenagakerjaan dan kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mulai dari studi kasus tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
Kemudian ada beberapa studi kasus yang menyangkut dengan kependudukan dan tenaga kerjaan yang ada di Indonesia dalam rentan waktu antara 2025 hingga 2026. Sebuah studi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 80% pekerja merasa proses PHK tidak manusiawi dan sebagian besar pekerja merasa tidak aman dalam pekerjaan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah ketenaga kerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas hubungan kerja. Banyak pekerja merasa tidak memiliki perlindungan yang cukup, bahkan ketika mereka masih bekerja. Dalam teori ketenaga kerjaan modern, kondisi ini berkaitan dengan konsep job insecurity atau ketidakamanan kerja. Ketika pekerja merasa tidak aman, produktivitas mereka dapat menurun dan kondisi mental mereka juga terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa ketenaga kerjaan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan juga psikologis. Kemudian ada kasus yang berhubungan dengan PHK, dengan kemiskinan dan juga pengangguran. Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa gelombang PHK memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kemiskinan dan juga pengangguran. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pendapatan menurun, daya beli berkurang, dan resiko kemiskinan meningkat. Dalam teori ekonomi pembangunan, hal ini disebut sebagai multiplier effect negatif, di mana suatu kejadian yakni berupa PHK dapat memicu berbagai dampak lanjutan dalam ekonomi. Oleh karena itu, masalah ketenaga kerjaan harus ditangani secara serius karena memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial. Dan kemudian ada studi kasus mengenai kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pada bonus demografi dan risiko NEET. Ini Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, tetapi tidak semua penduduk usia produktif bekerja. Banyak yang masuk kategori NEET, yakni tidak sekolah, tidak bekerja, dan juga tidak pelatihan. Banyak yang masuk kategori NEET menunjukkan bahwa tidak sekolah, jumlah tidak bekerja, dan juga tidak pelatihan. Kualitas dan pemanfaatannya masih rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kualitas dan pemanfaatannya masih rendah. Banyak pemuda yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kegagalan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Human capital, jika tidak diatasi, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Jika tidak diatasi, ada urbanisasi berlebihan ke kota besar. Urbanisasi terus meningkat, terutama ke kota besar seperti Jakarta. Banyak penduduk desa pindah ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun kenyataan malah sebaliknya, banyak yang akhirnya bekerja di sektor informal atau menganggur. Kemudian ada kepadatan penduduk dan juga ketimpangan wilayah. Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Sementara itu, wilayah lain masih relatif jarang penduduk. Ketimpangan ini menyebabkan pembangunan tidak merata, infrastruktur, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan lebih banyak terkonsentrasi di Jawa. Dalam teori pembangunan, kondisi ini disebut sebagai ketimpangan regional yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara tidak merata. Kemudian ada protes akibat tekanan ekonomi dan penduduk. Pada tahun 2025 terjadi gelombang demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pengangguran, kenaikan biaya hidup, dan juga PHK massal. Hal ini menunjukkan bahwa kependudukan dan ketenagakerjaan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka masyarakat akan cenderung melakukan protes. Dalam teori sosial, ini menunjukkan hubungan antara tekanan ekonomi dan juga konflik sosial. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempercepat munculnya konflik jika tidak diimbangi dengan kesejahteraan. Kemudian ada skandal besar dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kasus besar seperti korupsi Pertamina pada 2025 kemarin menunjukkan bagaimana masalah tata kelola
dapat berdampak pada masyarakat luas. Skandal ini menyebabkan kerugian negara yang sangat amat besar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap intuisi. Bahkan sebagian masyarakat mulai beralih ke alternatif lain dalam konsumsi energi. Dalam konteks kependudukan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas intuisi juga mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, stabilitas sosial dan ekonomi juga akan ikut terganggu. Kemudian ada kesenjangan skill digital dan dunia kerja. Periode 2025 hingga 2026, salah satu masalah yang semakin terlihat jelas di Indonesia adalah kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, khususnya dalam bidang digital dan juga teknologi. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi seperti data analisis, coding, digital marketing, hingga artificial intelligence. Namun di sisi lain, sebagian besar lulusan sekolah dan perguruan tinggi masih belum memiliki keterampilan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak lowongan kerja tidak terisi, sementara jumlah pengangguran tetap tinggi. Fenomena ini sering disebut dengan skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Dalam teori human capital, kondisi ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Pendidikan yang terlalu teoritis tanpa praktik menyebabkan lulusan kurang kompetitif di dunia kerja. Akibatnya banyak perusahaan yang lebih memilih tenaga kerja dengan pengalaman atau bahkan merekrut dari luar negeri untuk posisi tertentu. Dampak dari masalah ini sangat luas, tidak hanya meningkatkan pengangguran, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi karena produktivitas tenaga kerja tidak optimal. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka Indonesia berisiko gagal memanfaatkan bonus demografi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendidikan dan pelatihan kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan industri, terutama dalam menghadapi era digital. Kemudian ada peningkatan biaya hidup dan tekanan terhadap penduduk perkotaan. Pada 2025 hingga 2006 juga, masyarakat perkotaan di Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar akibat meningkatnya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta harga sewa tempat tinggal terus mengalami kenaikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini membuat banyak pekerja, terutama dari kelas menengah ke bawah, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun mereka memiliki pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk tetapi juga daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan inflasi dan juga ketimpangan pendapatan. Banyak pekerja di sektor informal atau dengan upah rendah tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Akibatnya terjadi penurunan kualitas bahkan bagi mereka yang sebenarnya bekerja. Dampak sosial dari kondisi ini cukup serius. Banyak masyarakat yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan, tinggal di permukiman padat, atau mengurangi konsumsi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, masalah ini tidak hanya terus dilihat sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari permasalahan kependudukan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat serta keseluruhan yang menyeluruh bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pada tahun 2025 hingga 2026, tren migrasi tenaga kerja di Indonesia ke luar negeri masih terus berlangsung. Banyak masyarakat memilih bekerja di negara lain karena peluang kerja yang lebih besar dan upah yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Negara tujuan utamanya biasanya adalah negara-negara Asia dan juga Timur Tengah yang membutuhkan tenaga kerja di sektor domestik, konstruksi, dan juga manufaktur yang banyak. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori push and pull factors dalam migrasi.
Faktor seperti terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya upah. Sementara itu, faktor penarik pool berasal dari luar negeri, seperti gaji yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih luas. Migrasi ini dapat solusi bagi sebagian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Namun, migrasi tenaga kerja juga memiliki dampak negatif. Banyak pekerja migran menghadapi risiko seperti perlindungan hukum yang lemah, eksploitasi kerja, hingga masalah sosial akibat jauh dari keluarga. Selain itu, dalam jangka panjang, migrasi tenaga kerja dalam jumlah besar dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas lapangan kerja domestik agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada pekerjaan di luar negeri.